Halo, selamat malam Bu Nia. Halo, selamat malam Pak David. Ya, Bu Nia, gimana kabarnya nih Bu Nia? Puji Tuhan Pak David, baik. Pak David gimana kabarnya Pak David? Kabar saya baik juga nih Bu Nia. Gimana kabar keluarga Bu Nia? Kabar keluarga puji Tuhan baik Pak David, sehat semua meskipun kemarin ada orang di rumah sakit tapi udah sembuh nih Pak David. Puji Tuhan, sudah sehat semua ya Bu Iya, Nia. Kalau kabar sekolah, kabar kelasnya gimana nih Bu Nia? kabar sekolah sih baik Pak. Tapi Pak, Iya. ada beberapa nih Pak yang mau saya ceritakan atau mau bagikan nih sama Bapak. Kalau Wah, aja saya bisa dapat mau apa ya Pak ya? Mau berbagi lah Pak kayak gitu. wah, boleh tuh. Saya mau dengar juga. Ini berbaginya Bu Nia nih kayaknya ada hal-hal yang pengen disampaikan. Boleh nih cerita-cerita nih Bu Nia. Oke Pak, baik Pak. Saya Pak ya di kelas ini sedang memperhatikan nih Pak anak saya di kelas namanya Sandra. Ya kayak seperti nama saya juga nih Pak, pertengahan nama saya Iya, nih. iya. Sandra nih Pak, dia terlihat kurang bersemangat Pak untuk belajar dan sering melamun di kelas. Saya bingung juga nih Pak, sudah saya tanya kadang itu suka kaget, ngelamun kayak gitu Pak. Itu Pak, udah beberapa hari ini sih Pak kayak gitu, saya lagi perhatikan itu sih. Wah, luar biasa sih Bu Nia, tipe guru yang memperhatikan murid-muridnya. Menurut saya itu bagus sih Bu Nia. Tapi ada murid yang suka diam ya gitu ya Bu Nia. Ini baru aja sih Pak, ya gimana ya Pak ya, Hmm, dia nih akhir-akhir ini nih Pak suka ngelamun, suka diam, kadang ditegur, kadang kaget kayak gitu Pak. Itu sih yang saya lagi perhatikan kayak gitu oh nih anak ini. gitu. Oke. Nah, Ibu Nia, kira-kira Bu Nia, apa yang sudah Ibu Nia lakukan kepada murid ini, si Sandra ini Ibu Nia? Oke Pak David, yang udah saya lakukan ya Pak David, udah ngajak dia bermain nih Pak David, ngajak dia bermain sama teman-temannya udah juga. Lalu sudah mencoba untuk berbicara dengan dia untuk mengetahui apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia murung nih Pak David. Itu sih Oh, Pak David yang sudah saya lakukan, tapi tetap aja kayak gitu loh Pak David, masih masih belum kayak gitu Pak David. wah luar biasa sih Ibu Nia sudah punya langkah antisipasi atau langkah mengatasi untuk menangani Sandra ini. Tapi setelah melakukan hal-hal itu, Ibu Nia kira-kira apa yang Ibu Nia rasakan setelah melakukan itu, Ibu Nia? Saya merasakan ini sih Pak, agak sedikit lega juga, anaknya udah mau ngomong sama saya, udah mau terbuka juga sama saya. Tetapi tidak ibaratnya tidak 100% ya, kayak gimana caranya pelan-pelan. Seperti itu aja saya sudah senang kayak gitu Pak, dengan sikap anak ini kayak gitu. Sudah mau ada respon lah kayak gitu Pak, dari yang diam, duduk bengong aja, duduk ngeliatin teman, nggak mau bermain, sampai ada kata-kata kalau kita ngobrol berdua atau ngajak dia ngobrol, ada respon dari anak ini kayak gitu, Pak. Wah, luar biasa Ibu Nia. Ternyata walaupun tidak signifikan, tapi terlihat juga ya hasilnya Bu Nia setelah Iya. melakukan hal-hal tersebut. Nah, kira-kira nih Bu Nia, uh, ada rencana lagi nggak Bu Nia untuk menangani Sandra ini di kelas agar lebih aktif lagi, tidak pendiam lagi? Ada nggak kira-kira rencana dari Ibu Nia ke Nah, depannya? kalau untuk rencana nih Pak David ya, saya rencananya mencoba untuk mengajak anak ini melakukan hal yang dia senangi nih Pak David. Sepertinya dia tuh anaknya yang suka menggambar ya Pak David, suka menggambar, suka bernyanyi. Mungkin dari pendekatan itu tuh Pak David, saya mau mengajak anak ini untuk bisa dekat lagi, untuk mendekatkan dirinya ke saya biar dia bisa open kayak gitu sama saya Pak David. Oke, luar biasa Bu Nia. Tapi saya yakin juga Bu Nia itu langkah yang bagus, langkah yang luar biasa yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu Nia yang saya yakin ke depannya nanti anak ini berubah lebih Iya, baik lagi, amin. bisa lebih dekat lagi dengan gurunya.
Saya percaya sih itu akan terjadi, Bu Nia. Nah, Iya. sekarang Bu Nia, apa yang Ibu Nia rasakan setelah punya planning, punya rencana ke depannya terhadap anak yang bernama Sandra ini? Yang saya rasakan ya Pak, saya antusias nih Pak. Karena sebelumnya nih, saya akan merencanakan juga, saya akan mengajak orang tuanya dulu berkomunikasi dengan orang tua. Gimana caranya, saya cari informasi dari orang tua, dan untuk kebaikan anak ini juga saya orang tuanya berkolaborasi untuk menjadikan anak ini bisa seperti dulu lagi kayak gitu. Apa sih penyebabnya? Mau tahu aja kayak gitu, Pak. Biar di sekolah sama, di rumah pun sama untuk didikan atau bimbingannya seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Sudah punya rencana, sudah Iya, punya Pak. planning yang bagus sekali. Oke, Bu Nia, terima kasih ya Bu Nia sudah mau berbagi malam hari ini kepada saya. Saya senang mendengar cerita-cerita dari Bu Nia. Semoga Bu Nia di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita bisa saling berbagi lagi banyak hal dan bisa saling membantu Bu Nia. Oke, Pak David, terima kasih ya Pak David juga sudah mau mendengarkan nih keluh kesah, cerita, mendengarkan atau memberikan saya semangat lagi seperti itu Pak David untuk mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah. Terima kasih sebelumnya ya Pak David, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Bu Nia, nggak apa-apa. Selamat malam, Bu Nia. Selamat Selamat, malam. selamat malam Pak David. Yo. Halo Pak David, selamat malam Pak David. Halo, Bu Nia. Selamat malam. Selamat malam juga, Bu Nia. Apa kabarnya nih Pak David? Lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol nih Pak David. Iya, kabar saya baik aja, Bu Nia. Bu Nia juga apa kabarnya nih? Puji Tuhan, Pak David sehat. Gimana nih Pak David, kabar keluarganya? Ya, puji Tuhan, kabar keluarga juga sehat semua nih, Bu Nia. Puji Tuhan ya Pak David. Gimana kabar sekolah atau tempat kerjaan nih? Wah, kalau ngomongin sekolah nih, Bu Nia, Kenapa nih? saya ini lagi memikirkan kelas saya sih nih ya, khusus Bu Nia. Khususnya ada satu anak murid saya ini Bu Nia yang saya jujur aja bingung sih bagaimana cara mengatasi satu orang anak ini Bu Nia. Bingungnya nih gimana dulu ini Pak? Boleh diceritakan dulu nih Pak. Ya, murid saya itu namanya Iwan, katakanlah Iwan Ibu Nia. Nah, dia ini anak yang sering membawa kegaduhan di kelas gitu loh Bu Nia. Sementara saya sebagai guru berupaya menertibkan murid saya yang Iwan ini supaya tertib, taat saat belajar, sepertinya tidak masuk atau anak ini tidak mengerti saya sedang menertibkannya gitu loh Bu Nia. Jadi saya sekarang lagi bingung karena kelas jadi gaduh karena dia mengajak teman-temannya lari-lari saat proses belajar. Dia pikirannya main terus gitu loh Ibu Nia. Oh, rame ya Pak ya di kelas ya. Apa, Iya betul. kira-kira apa aja nih Pak yang Bapak sudah lakukan untuk anak ini Pak? Ya, yang sudah saya lakukan kepada murid saya ini, saya memanggil murid saya ini Bu Nia. Jadi saya panggil, saya tanyakan, kenapa Iwan? Kok kamu saat belajar suka ribut, suka ganggu-ganggu teman, suka lari-larian begitu. Nah, responnya diam aja Bu Nia. Dia tidak menyahut, tidak melawan, tapi diam aja. Jadi saya tidak mengerti nih apakah dia paham maksud saya sebagai guru untuk menertibkan dia, atau dia
apa ya, cuek gitu, Bu Nia. Tapi kalau teman-temannya yang lain Pak, kalau misalnya ditegur nih Pak, taat aja atau kayak gimana? Atau sama nih sama si Iwan ini nih Pak? Anak-anak Nah, tadi. kalau teman-temannya yang lain, puji Tuhan, karena mengerti ya maksud guru, mereka itu cenderung taat. Jadi saat belajar ya fokus belajar, karena di kelas itu memang ada saatnya belajar, ada saatnya bermain gitu loh Bu Nia. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti kita fokus di Iwan dulu nih berarti Pak ya. Iya Bu Nia. Itu yang membuat Pak David kepikiran ya. Yang Pak David Betul. mau cerita nih. Tapi Pak David setelah Pak David melakukan hal itu, Pak David membawa anak atau mengobrol dengan anak ini, apa yang Pak David rasakan Pak David? Nah, jujurlah Bu Nia, kalau yang saya pikirkan lumayan membantu sih ya, karena dengan mengobrol itu setidaknya saya punya langkah untuk mengatasi problem di kelas. Daripada saya diam dan pasrah, kayaknya saya lebih baik berusaha gitu loh Bu Nia. Ya mungkin salah satu caranya berbicara dengan Iwan ini, meskipun saya masih belum melihat hasilnya sih untuk sekarang ini Bu Nia. Iya Pak Seperti itu. David. Berarti Pak David nih termasuk orang yang peduli juga Pak David, kayak gitu untuk anak-anak seperti ini, care lah kayak gitu. Pak David nggak mau biarin mereka sendirian gitu ya, Pak Ya. David ya. Oke Pak David, saya mau tanya nih Pak David, apa yang sudah Pak David, misalnya kan sudah Pak David lakukan itu, ada nggak sih Pak David rencana atau tindakan selanjutnya nih Pak David yang ingin Pak David lakukan untuk perkembangannya Iwan ini untuk menjadi yang lebih baik mungkin Pak David? Untuk Iwan ini secara khususnya murid saya ini, saya sudah memikirkan ada rencana khusus sih untuk menangani Iwan, bagaimana dia di kelas agar lebih tertib. Saya itu memikirkan bagaimana kalau saya mengobrol gitu loh Bu Nia dengan orang tuanya. Mengobrol di momen nanti pada saat goal setting, nanti saya mau cerita keadaan atau perilaku Iwan di kelas. Saya rencananya saya ingin menyepakati antara saya sebagai guru kelas dan orang tua Iwan di rumah, bisa sama-sama sepakat bagaimana cara mendidik Iwan dan memberitahu Iwan agar bisa lebih tertib gitu loh. Rencana saya seperti itu di kelas nanti pada saat goal setting dengan orang tuanya, seperti itu kira-kira Bu Nia. Nah itu ya Pak David ya, langkah-langkah yang mau Pak David ambil untuk perkembangan Iwan tadi ya Pak David ya? Iya, seperti itu Bu Nia. Bagus sih Pak David menurut saya. Tetap semangat ya Pak David. Saya yakin Pak David pasti bisa ini Pak David. Kita sama-sama belajar untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik lagi Pak David. Baik Pak David, ada lagi nggak nih Pak David yang mau ingin disampaikan? Ya, yang saya rasakan sekarang lebih baik sih Ibu Nia, karena ternyata saya punya langkah-langkah juga setelah diurai, setelah Ibu Nia bertanya apa yang akan dilakukan, langsung terbesit langkah-langkah yang strategis yang mungkin ya Bu Nia bisa membantu murid saya ini bisa jadi lebih tertib lagi, lebih taat lagi di kelas. Jadi kalau perasaan saya sekarang, saya lebih tenang dan bisa lebih semangat menghadapi kelas saya nanti, terutama menangani Iwan ini. Gitu loh Bu Nia. Oke Pak David, tetap semangat ya Pak David ya. Kita ya, pasti bisa untuk mengajak anak-anak atau mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Baik Pak David, berhubung waktu kita nih Pak David, saya ada kerjaan yang lain lagi. Atau nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak David, gimana Pak David? Iya, tentu Bu Nia, saya juga sangat membutuhkan obrolan-obrolan yang seperti ini dan membantu saya memecahkan masalah saya juga Bu Nia. Iya Pak David, makasih juga Pak David sudah mau berbagi dengan saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak David. Saya pamit dulu ya Pak David. Selamat Terima kasih. malam Pak David. Selamat malam Bu Nia.